Alhamdulillah. Cek cek cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Sahabat dimanapun Anda berada pada malam hari ini, insya Allah kita akan mulai untuk kegiatan belajar bersama, membaca Al-Quran, ya. Semoga hendaknya dengan kita berkenan hadir pada kesempatan kali ini, diberikan hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kesehatan, murah rizki, dan juga dilancarkan semua kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu mendapatkan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar membaca Al-Quran bersama menggunakan Al-Quran dua Latin yang ada di hadapan kita bersama. Kenapa kita mesti pilih Al-Quran ini? Kenapa? Karena kita sama-sama belajar. Jadi Al-Quran ini memudahkan kita semuanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, meskipun mungkin barangkali di antara kita semuanya belum bisa membaca Al-Quran itu bahasa Arabnya. Jadi kita nanti akan baca Latin yang ada terdapat dalam Al-Quran ini. Ya, semoga hendaknya nanti ini bisa memudahkan kita semuanya dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kami ucapkan selamat datang kepada kita semua yang baru bergabung. Khalid, terima kasih ya sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini, dan kita semua yang berkesempatan hadir di live kita kali ini, mari sama-sama kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat yang baik dari kita ini dimudahkan hendaknya segala bentuk urusan kita, diberikan kelancaran segala bentuk usaha kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bacakan ta'awud dan basmalah untuk
permulaan belajar kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ta'awud. Meskipun ta'awud itu tidak terdapat dalam Al-Qur'an secara tekstual, tapi ketika kita mau membaca Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud terlebih dahulu. Idza quri'al Qur'ana fasta'id billah. Jika kalian membaca Al-Qur'an, hendaknya kalian membaca ta'awud terlebih dahulu, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan-keburukan dari setan. Maka di kesempatan kali ini, mari sama-sama kita buka dulu dengan membacakan ta'awud, dan juga nantinya kita awali dengan basmalah, dan insya Allah kita akan mulai dari pembacaan surah Al-Fatihah. Ayo sama-sama, mari yang baru bergabung silahkan sambil dibuka Al-Qur'annya ya, sambil kita nyimak belajar bersama, semoga kita dapatkan kemudahan dari usaha kita ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang memegang Al-Qur'an saat ini boleh sambil dilihat ya, diikuti bacaan kita pada malam hari ini agar nantinya kita juga dapat pahala dan keberkahan pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, di Al-Qur'an yang kami gunakan ini adalah Al-Qur'an 2 Latin. Makanya kenapa di bawah tulisan yang Arabnya ini ada beberapa Latin yang terdapat di bawahnya ya. Ini memudahkan kita semuanya ya. Coba kita bahas yang terlebih dahulu. Bismillah. Nah, ketika A-nya 2 ini berarti La-nya itu panjang, 2 ketukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, standar ketukan 2 ketukan itu adalah semampu kita itu membacanya hanya sekedar 1 ayunan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu panjang seperti halnya kita biasanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang tepat. Yang sewajarnya adalah ketika bacaan-bacaan yang mad asli seperti ini nih, itu hanya sekali hentakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kenapa di Latinnya itu La-nya, A-nya ada 2, menandakan bahwasanya La-nya ini hanya 1 kali hentakan saja atau 2 ketukan. Begitu juga dengan Ar-Rahmah. Nah, juga Ma yang ini juga panjang, A-nya ada 2, menandakan bahwasanya Ma-nya itu 1 kali hentakan saja atau 2 ketukan. Sedangkan untuk Rahim, I-nya ada 4. Nah, ini mad arid lis sukun. Artinya mad arid sukun ini boleh kita bacanya 2, boleh kita bacanya 4 ketukan atau 6. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Yang jadi poin penting adalah ketika kita membaca 2 di awal, maka seterusnya untuk pembacaan mad arid sukun itu juga kita harus konsisten tetap di 2 ketukan. Namun standar kita yang memudahkan kita dalam belajar Al-Qur'an itu adalah 4 ketukan. Ya, seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu kira-kira ya. Yang di rumah boleh sambil dicoba dilihat ya Al-Qur'annya, atau sambil mungkin mendengarkan juga tidak apa-apa. Sambil menuju di tempat tidur, sambil melihat live ini, semoga tetap bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Nah, yang Al-Qur'an yang kita gunakan ini adalah Al-Qur'an 2 Latin. Jadi memudahkan kita karena ada Latin di sini. Jadi kalaupun misalnya kita yang belum pernah belajar Al-Qur'an selama ini, atau mungkin masih kesulitan untuk membaca Al-Qur'an, maka tentu Al-Qur'an 2 Latin ini menjadi solusi kepada kita semuanya. Sehingga memudahkan kita nantinya dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga nggak ada alasan lagi nih, nggak ada alasan lagi apakah kita males baca Al-Qur'an karena alasan, waduh saya nggak bisa nih baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena saya belum bisa nih baca yang tulisan Arabnya. Nah, sekarang Al-Qur'an sudah canggih dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Sekarang ada Latin yang terdapat di bawahnya. Ini memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an.
Artinya setelah ini nggak ada alasan lagi nih kita malas untuk belajar Al-Quran. Makanya kalau mau misalnya Al-Quran yang dua Latin yang seperti kami pakai ini di keranjang kita di bawah ada, silakan dilihat, dicek, boleh. Jika memang berkenan silahkan langsung dibeli saja dan bisa kita pelajari bersama nantinya. Ya, kita lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita ulang lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu kira-kira bacanya. Ya, di sini ada Latinnya. Alhamdu. H ini itu menunjukkan H ya. Perhatikan. Kalau misalnya hanya itu yang tulisan kapital itu berarti hanya H besar. Tapi kalau hanya itu tulisannya yang huruf kecil berarti dia bacanya adalah H. H. H itu pedas. H. Ha, hi, hu, bah. Ya, seperti itu. Ya, berbeda kalau H yang besar ini, kapital ini berarti dia hanya H besar. Kita ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu ya. Ini banyak orang yang masih salah sampai dengan saat ini. Berapa banyak kita dengar, berapa banyak kita perhatikan, mungkin di sekitar rumah kita, tetangga kita, atau mungkin bahkan imam kita yang di masjid itu baca Al-Fatihahnya masih kurang tepat, yakni alhamdu, alhamdu. Nah, itu salah. Sedangkan makhraj yang tepat untuk ayat ini adalah ha pedas. Alhamdu, ya, seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan di rumah sambil dibaca-baca atau sambil berbaring, mungkin barangkali nggak sempat buka Al-Qurannya, silahkan diikuti, boleh dibantu tap-tap layar juga boleh. Kalau memang belum ada Al-Quran di rumah, kalau memang berkenan, ada Al-Quran yang kita sediakan di keranjang kita di bawah. Ya, silahkan langsung diperiksa di keranjang kita ini untuk Al-Qurannya sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Semoga hendaknya kita harus mulai nih dari awal. Minimal kita punya Al-Quran dulu sebelum nantinya Al-Quran itu bisa memberikan kemudahan kepada kita ketika kita membacanya. Terlebih lagi nanti Al-Quran kalau memang kita sudah beli di rumah, mau nggak mau kita akan terus baca ya. Walaupun sesekali kita bacanya, minimal itu lebih baik daripada kita tidak membaca Al-Quran sama sekali ya. Makanya nih kalau memang ada di sini yang hadir di kesempatan malam hari ini ada bapak atau ibu-ibu yang mungkin di rumahnya belum ada Al-Quran, mereka langsung disediakan Al-Quran agar nantinya bisa belajar sendiri terlebih dahulu, habis itu bisa mengajarkan kepada keluarganya yang lain, dan artinya insya Allah nantinya ilmu yang diberikan pun bisa bermanfaat kepada orang yang banyak ya. Kita lanjut, kita ulang lagi dari basmalah dan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu ya. Ustadz, kami nada yang lain boleh nggak? Boleh, membaca Al-Quran itu boleh sebagus mungkin, sesyahdu mungkin, agar apa? Agar kita membaca Al-Quran itu pun bisa nyaman. Bisa nyaman dan juga kita bisa berlama-lama membaca Al-Quran. Ya, Ustadz, kalau kami baca Al-Qurannya cepat-cepat gimana Ustadz? Boleh juga, asalkan tetap benar dan tepat kaidah-kaidah tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita baca ya. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini banyak orang yang mungkin kurang tepat bacanya. Ar-Rahmanir-Rahim dibacanya lah ar-Roh. Ar-Roh, huruf H besar. Nah, itu
salah, kurang tepat. Terus bisa juga beberapa kita mungkin baca, Ar-Rahmanir Rahim itu ar-roh, ya. Ar-roh artinya H pedasnya tidak kelihatan dan tidak dimunculkan. Padahal seharusnya kita harus memberikan hak-hak huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita baca di setiap ayatnya. Nah, maka oleh karena itu kita harus perhatikan benar-benar huruf apa saja yang mati. Yang mati itu bukan berarti tidak dibaca saja, tapi kita harus benar bacanya. Ya, contoh lagi, kita ulang ayat yang ketiga. Ar-Rah. Ya, perhatikan. Ar-Rah. Ar-Rah. Ya, ada H pedas di sana. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau memang kita susah baca yang tulisan Arabnya, ini ada tulisan Latin di bawahnya. Ar-Roh. Ingat ya. Kalau huruf H kecil berarti dia menandakan itu adalah huruf H, ya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi di ini itu ada huruf H besar atau H kapital, itu menandakan huruf H terdapat dalam Al-Qur'annya atau huruf hijaiyahnya. Sedangkan untuk H kecil itu menandakan huruf H. Ar-Roh, ya. Ar-Rahma, A-nya ada dua, berarti ma-nya ini panjang, dua ketukan saja atau sekali hentakan saja. Ma, Ar-Rahma, nah, seperti itu saja. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sedangkan yang him di sini i-nya itu ada 4. Ini menandakan bahwasanya utama kita membaca Al-Quran untuk tahap belajar, untuk tahap kita mengetahui bagaimana sih bacaan yang mudah kita pahami bersama itu adalah I-nya itu ada 4, berarti kita bacanya kalau bisa 4 ketukan. Contoh ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti itu. 4 ketukan. Kalau 2 gimana Ustadz? 2 boleh juga ya. 2 boleh juga, 5 juga boleh. Tergantung kita semuanya, semampu kita, seenaknya seperti apa. Yang pasti harus konsisten dari awal. Kalau memang di ayat pertama kita membaca mad aris lisukun atau mad yang terakhir di huruf-huruf dalam Al-Quran ini atau di akhir-akhir ayat itu kalau memang 2 ketukan maka seterusnya juga 2 ketukan, 2 ketukan, dan 2 ketukan. Tapi kalau misalnya kita dari awal itu membacanya dengan 4 ketukan, maka kita harus konsisten juga, terlebih lagi kita mengikut tulisan Latin yang terdapat di dalam Al-Quran ini ada disyaratkan yaitu membacanya sebanyak 4 ketukan. Dan itu insya Allah memudahkan kita semuanya. Kenapa? Makanya Al-Quran ini mempunyai manfaat yang luar biasa nih pada kita semuanya. Kemarin kita beli Al-Quran ini untuk mengajari saudara-saudara yang di rumah, untuk mengajari anak, keponakan, dan juga mengajarkan kepada orang tua kita yang mungkin dulunya belum mengaji selama ini, tapi ingin mengaji sampai dengan saat ini. Nah, ini Al-Quran ini menjadi solusinya, ya. Di mana belinya Ustadz? Di keranjang kita ada. Silahkan cek di keranjang di bawah ada, di keranjang ada Al-Quran seperti ini sesuai kemampuan kita ya. Langsung saja kita ulang lagi dari basmalah sampai dengan ayat yang ketiga. Bagi yang baru bergabung, selamat datang kami ucapkan, dan mari sama-sama kita belajar di kesempatan malam hari ini. Insya Allah bisa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu ya. Kalau nanti misalnya bisa di rumah baca yang lebih baik lagi, tentu pahalanya insya Allah lebih banyak. Kalau kami di sini hanya sesuai kemampuan kita saja. Sesuai kemampuan. Kalau memang misalnya teman-teman di rumah merasa, waduh Ustadz ini bacanya salah nih, kurang pas nih, kurang tepat nih, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena kita sama-sama belajar di kesempatan kali ini. Semoga dengan sedikit ilmu yang kami punya, ketika itu diajarkan, disampaikan, insya Allah nantinya yang sedikit itu akan bermanfaat. Daripada kita punya ilmu yang banyak, segudang, tapi kita tidak mau mengajarkannya. Al ilmu bila amalin, kasyajarin bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, tidak diajarkan, bagaikan pohon beringin yang tidak berbuah. Masya Allah. Yuk, mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Kita ulang. Maliki yaumiddin. Ya, Latinnya ada. Kita coba baca yang Latinnya. Maliki yaumiddin. Nah, maliki. A-nya ada 2. Berarti ma-nya itu panjang 2 ketukan. Yaumiddin. Nah, ada tasdidnya di sana sehingga huruf dalnya itu dipisahkan. Yaumiddin. Sedangkan din itu 4 ketukan ya. Maliki yaumiddin. Nah, ini kalau bisa baca Al-Quran itu memang harus jelas. Ya, artikulasi suaranya itu harus jelas. A, I, U. A, I, U. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Kalau fathah A itu harus terbuka mulutnya. I itu harus tipis bacanya. Itu harus di depan, benar-benar monyong bibirnya ya. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini hampir ada semuanya nih ya. Huruf yang berfathah ada, yang berkasrah ada, dan ini yang yau. Nah, ini mirip dengan huruf dhammah sehingga memudahkan kita dan juga mengingatkan kita agar membaca Al-Quran itu memang harus siap dan harus bisa ya. Kenapa demikian? Karena nanti kita baca Al-Quran itu kalau bisa memang benar-benar terbuka mulutnya. Kalau kita baca Al-Quran sedangkan mulut kita itu terbuka sewajarnya, seadanya saja, tidak niat, bahkan terkesan males, jadi huruf-huruf itu tidak keluar dengan baik makhrajnya. Ya, makanya ini kita coba ulang lagi. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu ya. Latinnya ada maliki ya. Maliki yaumiddin. Boleh ya. Gimana nih? Sudah bisa belum sampai dengan ayat 4? Kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh pada kita semuanya yang sudah hadir. Khalid, Masya Allah. Khalid, terima kasih dukungannya. Menyukai live terus, Masya Allah. Terima kasih Khalid dan juga kita semua yang hadir di kesempatan malam hari ini juga terima kasih kami ucapkan. Ada Arisan Jaya, terima kasih juga sudah hadir menemani kita pada malam hari ini. Al-Qur'annya gak ada artinya Pak? Ada. Al-Qur'annya ada artinya, itu di bawah, di bagian bawah. Ya, untuk di Al-Fatihah itu bagian bawah nih kita sepilkan ya. Nah, itu artinya. Ya, sedangkan untuk nanti misalnya di yang di ayat-ayat berikutnya itu contohnya, nah ini di bagian sampingnya itu ada artinya sekalian. Memang artinya itu bisa nanti kita sambil pelajari bersama karena Al-Quran ini memang memudahkan kita semuanya. Ini terutama dikhususkan untuk kita semua yang belajar Al-Quran itu masih dari nol ibaratkan seperti itu. Dulu kita disuruh mengaji sama orang tua kita tapi malah main. Dulu kita disuruh ngaji sama mbah kita tapi malah kita ya cabut. Nah, itu dia makanya sekarang kita sudah tua, sudah berumur, pengen ngaji, ternyata susah cari guru ke masjid. Kita mungkin malu ketemu sama yang lainnya, ya. Ketemu bareng sama anak-anak tentu malu. Makanya sekarang kemudahan insya Allah Allah berikan kepada kita semua. Kita belajar di TikTok, belajar bersama. Insya Allah kita pun akan tetap mendapatkan manfaatnya. Masya Allah kata Arisan Jaya. Terima kasih Mas Aris. Ya, kembali yang baru bergabung di kesempatan kali ini ya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung sambil dibuka-buka Al-Qur'annya boleh sambil kita belajar bersama. Kita coba ulang lagi dari ayat pertama ya, bagi yang baru bergabung semoga bisa menyimak dan mendengarkan dan insyaallah tetap mendapatkan keberkahan belajar Al-Qur'an kita pada malam hari ini ya. Kita ulang lagi sambil disimak ya, boleh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diikuti juga boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Kita lanjutkan ayat setelahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ayat ini masih banyak salah. Siapa yang salah? Ya, kita yang mungkin belum mau belajar, belum bersungguh-sungguh dalam belajar, banyak salah. Kenapa salahnya? Seperti apa sih salahnya? Banyak di antara kita itu membaca ayat Al-Fatihah itu, ayat yang kelima ini, itu bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ya tasdid ini tidak begitu terasa, tidak begitu sempurna. Khawatirnya ketika kita membaca ayat yang kelima ini, yanya tidak kita tasdidkan, yang seharusnya arti makna dari iyyaka itu adalah hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in kami memohon pertolongan. Tapi kalau yanya ini tidak kita tasdidkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya apa? Bahaya. Artinya hanya kepadamu lah bulan, katanya seperti itu. Hanya kepadamu bulan kami menyembah, dan hanya kepadamu bulan kami mohon pertolongan. Salah. Makanya bacaan Al-Quran itu kalau memang tidak sesuai dengan tajwidnya, ya, itu bisa nanti maknanya akan berbeda dari apa yang dimaksud dan yang benarnya, seperti itu. Makanya belajar Al-Quran itu memang hukumnya adalah wajib, fardu ain. Belajar Al-Quran itu hukumnya wajib. Sedangkan membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Kok bisa sih belajarnya wajib tapi bacanya sunnah? Ya, saking demikian pentingnya itu dalam belajar Al-Quran. Ya, bahkan belajar Al-Quran itu adalah merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita yang mengaku beragama Islam. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam tapi belajar Al-Quran saja kita nggak mau? Ustadz, kami dulu waktu kecil nggak sempat belajar Quran Ustadz. Kami dulu waktu kecil banyak main aja Ustadz. Atau mungkin karena dulu kami kurangnya pengetahuan atau segala macam hal alasan kita lah pokoknya ya. Makanya kesempatan malam hari ini semoga dengan kita belajar bersama ini bisa memberikan kemudahan, bisa memberikan hal yang baik, yang positif kepada kita semuanya sehingga kita bisa belajar bersama. Kami pun belajar dan kita pun sama-sama belajar. Kalau memang nanti misalnya di apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan barangkali atau mungkin kurang tepat barangkali, boleh di komen, diberikan nasihat kepada kami sehingga nantinya insyaallah bisa sama-sama kita saling belajar dan saling ingat mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkanlah kalian itu dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Baik, kita ulang ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Kalau kita misalnya nih ya, mungkin di antara kita semua itu pernah dulu belajar atau mendengarkan Al-Quran dari pondok pesantren, dari guru-guru kita misalnya, atau dari Habib yang kita dengar kajiannya, mereka itu menganjurkan bahwasanya kita membaca ayat yang kelima ini karena ayatnya itu begitu luar biasa. Benar-benar janji pengertian kita dan juga penyampaian kita bahwasanya tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa mereka membaca ayat yang kelima ini seolah-olah ada jeda di antara ka dan juga na ini. Ya, karena apa? Karena
khawatir dan menjaga agar nantinya ayat ini tidak bersambung. Iya karena seolah-olah ka dan na itu satu bagian kalimat, satu bagian kata. Nah, itu nanti bisa berubah maknanya dan bahkan bisa menjerumuskan kita. Makanya kenapa guru-guru kita itu mengajarkan dulunya ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat yang kelima itu, yang demikian ini sebisa mungkin kita berikan jeda sedikit saja atau kita berikanlah pemisah di antara huruf K dan huruf Na seperti ini. Mau contoh? Dengarkan baik-baik ya sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada jeda sedikit saja memisahkan antara huruf K dan huruf Na. Itu yang benar. Semoga hendaknya nanti bisa sama-sama kita belajar dan bisa sama-sama kita berubah mengamalkan apa yang ilmu yang kita sampaikan di malam hari ini. Kalau memang yang kami sampaikan ini baik, maka hendaknya bisalah kita mengamalkannya. Kalau memang yang kami sampaikan ini mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang tepat, boleh nanti misalnya diberikan arahan kepada kita, diberikan komen, diberikan masukan kepada kita sehingga nantinya bisa sama-sama kita lebih baik ke depannya. Oke? Kita lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, perhatikan. Makanya ini yang latinnya ada H besar, berarti H ini menunjukkan H latin yang kapital ini berarti menunjukkan yang mati itu adalah huruf H besar ya. Al-sira ihdinas sira itu susah. Huruf shad yang tepat itu adalah huruf yang agak ke dalam cara pengucapannya ya. Dia hampir mirip dengan huruf sin ihdinas, tapi jangan sampai kita baca huruf shad itu monyongkan bibir, yang itu yang mungkin agak kurang tepat. Kalau untuk tahap belajar boleh ihdinas sira, tapi yang tepat adalah huruf so itu tidak memonyongkan bibir. Ya, coba perhatikan sama-sama nanti ayo. Bisa nggak sama-sama nanti kita belajar bersama. Kita ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal huruf sa mati, huruf sin mati, itu tetap kita harus berikan haknya. Jangan sampai kita cuman bacanya mustaqim, seolah-olah terabaikan huruf sin yang mati di sini. Sedangkan semua huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an itu punya haknya masing-masing. Jangan sampai kita memakan atau mengabaikan hak mereka ya. Kita ulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu ya. Boleh nanti. Yang paling penting juga ini adalah huruf qaf. Qaf ini berbeda dengan huruf kaf. Seperti ini ya. Kalau huruf qaf itu tidak ada suara angin yang keluar. Bak, bo. Ya. Tapi kalau kiku ada hembusan sedikit angin yang keluar dalam mulut kita. Nah, itu membedakannya. Makanya kenapa ini bisa menjadi hal yang patut kita pelajari bersama karena memang makhrajul huruf itu penting dan setiap huruf itu punya sifat dan tempat keluar mereka masing-masing ya. Makanya kenapa kita harus sama-sama belajar. Nantinya insya Allah sama-sama dengan kesempatan pada malam hari ini juga insya Allah nantinya besok kita sambung lagi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya sehingga walaupun kita live cuma sebentar, belajar cuma sebentar ya, kita hendaknya bisa sama-sama mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini. Oke, kita ulang lagi dari ayat yang ke-6 ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau di latinnya nih ada nih ro-nya, o-nya 2, berarti ro-nya itu panjang 2 ketukan dan juga kim. Nah, itu i-nya ada 4, berarti diutamakan membaca di akhir ini
itu 4 ketukan. Seberapa banyak sih 4 ketukan itu? Tuh 2, 3, 4. Nah, kita ulang coba ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu 4 ketukan. Keren bukan? Keren. Insya Allah kita semuanya bisa. Semua kita insya Allah bisa membaca Al-Quran. Apalagi nih, sekarang udah enak baca Al-Quran. Dulu mungkin waktu kita kecil, waktu kita dulu masih belajar sama guru kita di masjid, di musola, atau di TPQ, di MDA, mungkin Al-Quran yang seperti ini belum ada. Ya, ataupun kalaupun misalnya ada, tapi memang belum banyak cetakan juga edarannya. Sekarang Al-Quran ini sudah hebat, sudah banyak keuntungan dan kegunaannya kepada kita semuanya. Coba lihat di bawah bacaan tulisan Arabnya ada tulisan Latinnya, sehingga memudahkan kita kepada kita semua yang pemula belum pernah belajar Al-Quran selama ini. Kalau pakai bacaan Al-Quran ini, wah, jangankan mertua, istrinya kaget kalau kita baca Al-Quran. Nanti kok bisa lancar abang ya, padahal dulunya nggak pernah belajar Quran. Padahal kita ada triknya, bahwasanya kita baca Latinnya. Masya Allah, kita baca Latinnya. Apalagi sekarang di Al-Quran ini juga dilengkapi nih. Ada tuh, ada barcode-nya. Ada untuk ini, untuk scan barcode-nya, sehingga nanti bisa keluar bacaan yang kita inginkan nanti dari barcode ini. Canggih bukan? Canggih Al-Quran sekarang pokoknya udah. Kalau kita males juga baca Al-Quran saat ini, memang keterlaluan lah pokoknya ya. Keterlaluan. Kenapa? Karena Allah sudah menyusun, memberikan kemudahan kepada kita semuanya melalui hambanya yang mencetak Al-Quran sedemikian rupa ini, tapi kita juga masih juga ada banyak alasan kita nggak mau membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran udah gampang, udah ada translate-nya, sudah ada Latinnya, tajwidnya sudah juga berwarna. Nah, berwarna ini menandakan kita bacaan panjang pendek dengungnya gimana ya. Sudah ada terjemahannya pun ada, Masya Allah. Kalaupun memang misalnya kita nggak mau baca Al-Quran seperti ini memang keterlaluan. Semoga hendaknya kita semua yang malam hari ini mungkin selama ini masih jauh dengan Al-Quran, semoga dengan wasilah kita uh, live kali ini memberikan ilmu bersama pada malam hari ini, kita semua terbuka hatinya untuk bisa rajin dan giat dalam membaca Al-Quran ya. Insya Allah semua Allah yang menentukan kapan kita mendapatkan hidayah untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita mau nggak kita menjemput hidayah itu atau tidak. Ya, kalau kita berpangku tangan saja, adalah kalau nggak bisa baca Al-Quran ya udahlah, nggak apa-apa lah, kami memang segini kemampuannya. Nah, itu yang salah. Kalaupun kita memang terbatas tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, artinya kita harus lebih giat belajar. Kita harus lebih giat mencari sumber-sumber referensi untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik tentunya. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh di sini berhenti, tapi ini dianjurkan, diutamakan untuk terus ya, diutamakan untuk terus. Kalau nggak cukup nafasnya gimana Ustadz? Kami pemula nih Ustadz, boleh nggak berhenti di situ aja? Boleh ya. Ini contoh untuk kita berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini ada Latinnya siroh, rohnya panjang, dua ketukan, to, tho. Nah, berarti to, alladzina, ladzina, ingat ya. Belajar makhraj huruf dzal ya. Jangan lazina, siratal lazina, salah. Makhraj huruf dzal itu bibirnya ke depan, keluar dari sela-sela gigi kita sedikit saja dan dilembutkan membacanya. Contohnya gimana Ustaz? Za, zi, zu, bad. Ya, jangan ada anginnya di sana. Jangan za, zi, zu, siratal lazina. Salah. Siratal lazina, salah. Jadi lidahnya itu dikeluarkan sedikit di antara gigi kita yang di bagian depan. Kita ulang lagi ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad
waladdallin. Nah, seperti itu. Ghairil maghdubi. Huruf ghin ya itu tidak termasuk huruf qalqalah. Jadi bacanya jangan salah nanti. Bacanya harus lebih halus. Mag 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 jangan mage ada nya itu salah ya. Jangan tapi dubi makhraj huruf dad ya itu maghdubi alaihim waladdo itu boleh di bagian sebelah kanan, boleh di bagian sebelah kiri, boleh juga di bagian tengah-tengah lidah kita menyesuaikan huruf do, doi, bo, bu, bab. Perhatikan seperti itu ya. Insya Allah semuanya bisa ya. Kalaupun sekarang belum bisa sempurna mungkin bacaan makhrajul hurufnya, sama-sama kita belajar. Insya Allah nantinya kita akan belajar juga nanti makhrajul huruf di lain kesempatan. Ya insya Allah dengan adanya ini semua minimal memudahkan kita untuk membaca Al-Quran nantinya. Kita ulang lagi ya dari yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, perhatikan. Ini do ini panjang dan wajib 6 bacanya. Kenapa? Karena ada mat bertemu dengan tasdid. Makanya kenapa O-nya ini ada 6. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, makanya bacanya juga harus 6 ketukan. Ya, kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Ustadz, gimana kalau yang di ayat ini itu terus bacanya seperti halnya yang tanda yang ada di sini? Bisa nggak Ustadz? Bisa, sama-sama kita belajar ya. Kita coba ya. Apakah sampai nafas kita apa enggak? Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah bisa. Insyaallah semuanya bisa asalkan mau belajar. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi pembacaan Al-Quran. Alhamdulillah sudah sama-sama kita belajar tadi di surah Al-Fatihah. Insyaallah besok kita akan lanjut surah Al-Baqarah. Bagi yang kita semua yang sudah bergabung, kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan sampai ketemu besok kita insyaallah di live berikutnya. Terima kasih atas dukungannya, perhatiannya, dan juga doa bersamanya. Semoga hendaknya kita bisa mendapatkan keberkahan atas apa yang kita usahakan, mendapatkan keberkahan dari kita belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya yang baik dan benar. Semoga hendaknya Allah berikan keberkahan kepada hidup kita. Allah jauhkan segala bentuk mara bahaya, malapetaka, balak, bencana musibah. Allah angkat derajat kita. Allah mudahkan segala bentuk urusan kita. Allah selesaikan segala bentuk kebutuhan kita, hutang kita, semua hendaknya Allah selesaikan semuanya berkah kita wasilah belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.